mulk. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, yang di tangannya terdapat kerajaan. Dia yang memiliki, dia yang menguasai, yang maha memiliki, yang maha berkuasa. Kemudian Allah lah yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Allah itu yang menciptakan, yang mendidik, yang merawat. Allah pula yang menentukan kapan yang dia ciptakan itu kemudian meninggal, kapan yang diciptakan itu kemudian musnah dan binasa. Allah yang tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara, jamaah salat Isya, salat Maghrib dan Isya Masjid Raya Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah masuk tanggal 21 bulan Safar 1445 Hijriah atau tanggal 6 bulan September tahun 2023. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita kembali diringankan langkah kaki kita untuk kemudian bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di hari ini. Kita sudah laksanakan bersama-sama dan nanti akan dilengkapi dengan sholat isya berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri ketika hati kita masih mau mengikuti, mau mentaati panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika azan seorang muadzin, itu yang memanggil bukan muadzinnya, tapi yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seruannya Allah. Bahkan kalimat dan lafal-lafal azan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Didatangkan oleh Allah dalam mimpinya sahabat. Nah, maka kita beruntung, kita yang kemudian memenuhi panggilan Allah. Tetapi ketika diseru dengan kalimat hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, itu dalam sunnah menjawabnya kita tidak menjawab dengan kalimat yang sama. Beda dengan takbir, dengan syahadat, itu syahadatnya kita ulang. Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi ketika ada seruan hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, itu jawabannya diajarkan oleh Nabi bukan dengan kalimat yang sama, tetapi dengan kalimat hauqalah, kalimat la haula
wala quwwata illa billah. Maknanya apa? Tidak ada daya dan upaya kekuatan kita kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan-panggilan tadi. Sehingga semua jamaah yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di waktu berkumandangnya azan 5 waktu, berangkat kita ke masjid, kita tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan dunia, bahkan di waktu subuh tinggalkan kenyamanan di tempat tidur, berarti kekuatan yang kita dapatkan adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah. Ketika hati ini masih mudah untuk ittiba kepada apa yang Allah serukan. Inilah syukur kita. Inilah syukur kita. Mudah-mudahan hal ini bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga salawat dan salam ini tersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah di saat begitu banyak orang yang meninggalkan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan sunnahku di saat begitu banyak orang yang meninggalkan sunnahku, berarti dia sudah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu adalah bagian dari sunnah atau kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada sore hari ini sebagaimana jadwal biasanya, ini adalah kajian tafsir ya. Saya juga akan meneruskan walaupun ayatnya berbeda dengan biasa disampaikan dari Ustaz Said. Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan sedikit memahami penafsiran dari Al-Quran, surah yang kita sudah hafal semua. Banyak yang hafal ini insya Allah. Bahkan ini adalah di antara surah-surah yang banyak keterangan dalam hadis, walaupun hadisnya sebagian derajatnya dhaif ya, lemah. Tetapi dalam fadilah untuk kita mengamalkan pemahaman dalam ibadah, itu bisa saja dipakai. Surah ini adalah surah yang dikatakan Allah bahwa Allah ingin surah ini hadir di hati setiap kaum mukminin. Dia tidak kalah dengan surah Yasin, tidak kalah dengan ayat kursi yang disebutkan hiya a'zamu ayatan fil Quran. Kalau ayat kursi kan gelarnya adalah a'zamu ayatan fil Quran, ayat paling agung dalam Quran itu cuma satu, ayat kursi. Tetapi surah ini adalah surah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati setiap kita kaum muslimin kaum muslimat. Hati setiap mukmin mukminat. Artinya ayat yang betul-betul difahami dengan hati, ditadaburi, kemudian menjadi penguat dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Surah ini ada pada juz yang ke-29, yaitu surah Al-Mulk. Jadi ini tafsir surah Al-Mulk, ayat-ayat awal. Mungkin kita coba nanti ayat 1 sampai 5 dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mulk ini adalah surah di antara surah-surah yang diawali dengan kalimat bahwa Allah mengagungkan dirinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang ada di awal surah. Ada seperti surah Al-Isra itu mengawali dengan subhanalladzi, ya, atau surah Al-An'am diawali dengan alhamdulillahilladzi. Termasuk juga surah Al-Mulk ini tabarakalladzi, ya. Jadi ini adalah di antara surah-surah yang Allah mengagungkan dirinya sendiri. Artinya ini adalah surah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perhatian khusus kita. Karena diawali dengan sifat-sifatnya Allah, diawali dengan keagungannya Allah, kemahabesarannya Allah. Kita lihat di ayat pertama ini, tabarakalladzi bihadhil mulk. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang di tangannya terdapat kerajaan dunia dan akhirat. Bihadhil mulk, Allah disebut dengan Al-Mulk, atau dalam bahasa isim fa'ilnya itu adalah Malik. Ada 2 kalimat Malik yang sering kita dengar. Yang pertama dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang kedua dalam surah An-Nas, Malikin Nas. Cuman bedanya dalam qiraat pada Al-Fatihah dibaca Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Sedangkan dalam surah An-Nas Malikin Nas, pendek ma-nya. Ini bedanya apa ini? Kalau Malikin Nas itu rajanya manusia. Kalau Maliki Yaumiddin penguasa hari kemudian. Itu bedanya. Tetapi Allah mempunyai kedua-dua sifat ini. Allah itu adalah pemilik dan Allah itu adalah penguasa. Maka disebutkan dalam ini tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi Allah, maha suci Allah yang di tangannya terdapat kerajaan. Dia yang memiliki, dia yang menguasai. Ya, contohnya udah sering juga disampaikan, kalau manusia hanya memiliki tapi nggak menguasai, atau sebaliknya hanya menguasai tapi nggak memiliki. Contoh,
Bapak Ibu punya HP, itu miliknya Bapak Ibu, tapi kita nggak menguasai HP, sehingga kalau HP-nya rusak, antar kemana? Ke servis, ya enggak? Ke bengkelnya, karena kita nggak menguasai HP itu. Nah, rusak, sedangkan ke bengkel, orang bengkel yang menguasai HP. Tentu sebaliknya, orang bengkel dia menguasai, tapi bukan yang memiliki. Nah, itulah manusia. Kalau Allah dua-duanya, Allah menguasai, Allah memiliki. Ini yang disebut dengan al-mulk, yang maha memiliki, yang maha berkuasa. Ya. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah lah yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Jadi di sini kalau kita renung-renungkan ya, Allah itu yang menciptakan, yang mendidik, yang merawat, Allah pula yang menentukan kapan yang dia ciptakan itu kemudian meninggal, kapan yang diciptakan itu kemudian musnah dan binasa. Allah yang tentukan. Dan semua apa yang Allah lakukan tidak dihisab, karena Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang berbuat, Allah yang merencanakan, dan kekuasaan Allah itu atas segala sesuatu. Allah berkuasa bertindak di dalam kekuasaannya. Ya, apa yang Allah ingin, mungkin Allah memberikan nikmat, Allah mungkin akan menyiksa, Allah akan mengangkat, merendahkan, Allah memberi, Allah menahan. Makanya zikir yang diajarkan oleh di antara ulama salaf, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak bisa ada yang menahan apa yang Engkau ingin berikan. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menciptakan apa saja itu kehendaknya Allah SWT. Ini dipesankan dalam ayat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan dan kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah juga yang menentukan hukum-hukum. Ya, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah. Itu Allah yang menentukan semuanya. Ya. Sehingga kalau ada di antara manusia yang merasa berkuasa, itu cuman pura-pura merasa. Kekuasaan sepenuhnya adalah di tangan. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memberikan kekuasaan pada orang yang Dia kehendaki, mencabutnya dari orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada daya kita manusia ini. Makanya tadi untuk berangkat ke masjid ini saja, memenuhi panggilan sholat, itu kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kalau Allah izinkan, lancar di jalanan sampai di masjid. Kalau nggak Allah izinkan, di tengah jalan kesandung, kepleset. Ada dulu di antara jamaah kami yang rajin sholat ke masjid, jalan kaki dan tidak jauh dari rumah, karena bergegas takut ketinggalan, karena ada tamu sebelum di rumah, kemudian azan, dia bergegas, terpeleset, cuman terpeleset dikit aja, kakinya kesandung. Tapi karena sudah sepuh, jatuh, namanya juga sudah sepuh, lepas itu tulang panggul, nggak bisa gerak. Padahal masjid cuma sekitar 100 meter lagi dari tempat dia jatuh. Wa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Jadi bersyukurlah kita yang masih sampai ke masjid ini. Allah izinkan, masih duduk, masih bisa sujud, ruku, masya Allah. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua Allah sebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Ini masih menceritakan tentang Allah. Siapakah dia? Allah yang maha tinggi tadi, yang di tangannya terdapat berbagai kekuasaan tadi. Dialah Allah yang juga menentukan al-mauta wal hayat. Allah yang menentukan kehidupan serta menjadikan masing-masing dari kedua-duanya waktu-waktu yang tidak diketahui. Jadi kita tidak tahu hidup ini sampai berapa lama. Innallaha indahu ilmus sa'a. Jadi kalau ada yang berencana, yang bertanya meninggalnya kapan, kita nggak tahu. Allah sudah sebutkan kan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi yurja'un. Jadi Allah yang menentukan itu. Makanya Allah tanya, kaifa takfuruna billah? Kamu kenapa kok ingkar kepada Allah? Padahal kamu itu enggak ada menjadi ada. Kemudian Allah matikan kamu, kemudian Allah hidupkan kamu kembali nanti. Jadi kita ini harus menyadari bahwa Allah yang menentukan semuanya itu. Dan menariknya, ketika Allah rahasiakan kematian, kita ini bisa hidup seperti sekarang ini. Nggak bisa dibayangkan kalau jadwal kematian itu diumumkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Fulan, Anda akan meninggal bulan Desember tanggal 5 tahun 2023. Kalau tahu gak begitu, hari ini sedang ngapain Bapak Fulan itu? Itu mesti masjid tiap hari dia mesti. Semua hartanya dikasih semua itu. Ya. Tapi yang tahu Bapak Fulan, Anda akan meninggal tanggal 6 Desember tahun 2040. Wah. Kalau dia untuk begitu, kira-kira apa yang terjadi? Kosong masjid. Dia nggak ke masjid mesti. Dia akan hidup semaunya. Dia akan berleha-leha. Dia akan bermaksiat, mengikuti hawa nafsunya. Kacau kehidupan. Itulah hikmah kenapa Allah rahasiakan. Tetapi Allah lah yang menciptakan al-hayah wal maut. Ada yang hidup, ada yang mati. Nah, ternyata apa tujuannya? Satu saja, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen melihat, dengan Allah rahasiakan kematian kita, dengan Allah tetapkan bahwa ada yang mati, akan ada yang lahir, ada yang hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum, sebagai ujian buat kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang amalnya paling baik, yang bisa mengisi hidup yang terbatas tadi dengan sebaik-baiknya. Maka dalam tafsir Al-Maradhi ini dijelaskan, siapakah yang disebut dengan ahsanu amala, orang yang amal terbaik. Keterangannya di sini adalah ahsanu amala itu adalah ayyukum ahsanu aqla. Orang yang paling baik amalnya itu adalah orang yang paling baik akalnya, menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Akal itu ada di mana? Bapak Ibu, ayo. Ada yang tahu akal ada di mana? Boleh ditunjuk. Sini atau di mana? Di mana akal? Akal itu ada di hati. Kalau dia bilang akal di sini, ini bukan akal. Akal itu ada di hati. Ya, karena aklun di dalam bahasa Arab itu ketika dia menggunakan fikirnya dia dan hatinya dia. Ya, makanya dalam Quran itu lebih banyak afala taqilun daripada afala tatafakkarun. Kalau afala tatafakkarun itu berpikir, pikir pakai otak sih. Kalau taqilun berakal, menggunakan dua-duanya, gabungkan. Kan Islam ini kan agama yang hanya bisa diterima oleh orang yang berakal. Apalagi ditambah dengan sehat, berakal, sehat. Ya kalau enggak bisa kita kan,
Nggak nerima kita sholat subuh kok 2 rakaat. Boya subuh tuh 6, ya enggak? Zuhur cuma 2, asar 2, kan lebih ringkas. Ya. Tapi nggak bisa. Boya haji jangan di Mekah toh. Haji bu yang dekat-dekat aja. Itu kalau nggak dengan akal, dengan hati, ya kita nggak bisa terima Islam. Nah, itulah istimewanya. Jadi yang disebut dengan ahsanu amala yang pertama adalah ayyukum ahsanu aqla. Orang yang paling baik akalnya. Kemudian yang kedua, wa awra'u an maharimillah. Orang yang paling wara', yang terjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ahsanu amala yang kedua. Awra'a an maharimillah. Wara', mampu menjaga diri dari apa yang diharam oleh Allah untuk dilihat, haram diharapkan oleh Allah untuk didengar, dikerjakan, disentuh, dan sebagainya. Ketika dia mampu menjaga dirinya dari hal itu, maka dia disebut ahsanu amala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ahsanu amala, maknanya adalah wa asra'u fi ta'atihi azza wa jalla. Ahsanu amala adalah orang yang paling cepat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada perintah dari Al-Quran, langsung labbaik, labbaik ya Allah, segera dia. Seperti tempoh hari kita pernah bahas ya, wasari'u wasabiqu, berlomba-lomba dan bersegera, tidak nunggu-nunggu, tidak bentar-bentar. Karena ternyata kebiasaan menunda itu adalah kebiasaannya syaitan. Jadi setan itu ternyata punya panah. Panahnya setan itu bukan dari makan, minum, hawa nafsu, syahwat, bukan. Panahnya setan yang sering mengenai kita itu adalah sifat menunda-nunda. Makanya kita tuh kalah dengan komputer. Kalau komputer itu di keyboardnya itu sudah diedit, enter. Enggak, edit, enter. Kalau kita sesudah direncanakan, entar. Bukannya di enter tapi entar. Tunggu sebentar, bentar lagi. Kosek gitu ya. Banyak nunda-nundanya gitu. Ya seolah-olah umurnya masih akan panjang. Nah, itulah makna dari ahsanu amala. Sehingga alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, Allah batasi umur kita ila ajali musamman, sampai waktu yang Allah tentukan. Tujuannya cuma itu, untuk sebagai ujian bagi kita, untuk melihat siapakah yang paling baik amalnya, siapakah yang paling baik akalnya, yang paling terjaga dari apa yang Allah haramkan, dan yang paling cepat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu diakhiri dengan wahuwal azizul ghafur, dan Allah itu al-aziz, maha kuasa, maha kuat, maha keras, tapi juga maha pengampun. Nah, ini ketika Allah gandengkan sifatnya antara kekuasaannya dengan pengampunnya, ini artinya kita itu betul-betul mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah. Sama dengan Quran dalam surah Al-Hijr ayat 49-50 itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul
alim. Shadaqallahul azim. Ini ayat yang sama maknanya dengan wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50? Nabbi ibadi Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku anni annal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kabarkan kepada mereka bahwa aku inilah zat yang maha pengampun maha penyayang. Tetapi wa anna adzabi huwal adzabul alim, tetapi siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Kalau mungkin kita bisa bahasakan yang lebih jelas, sangat kejam. Itu kalau bahasanya sadis. Tapi nggak disebutkan itu dalam Quran, tapi pedihnya itu kan ada dalam surah Al-Fajr ya, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada cambuk yang sekeras cambuknya di neraka itu. Tidak ada azab yang sehebat azab di neraka. Jadi ini harusnya kan menjadi targhib dan tarhib buat kita bersama. Targhib itu artinya dorongan dan peringatan. Dorongannya apa? Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayo bertobat, gunakan kesempatan hidup ini untuk banyak-banyak bertobat. Tapi kalau kalian nggak tobat-tobat juga, masih asyik dengan dosanya, asyik dengan kelalaiannya, Allah ingatkan, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ayo jangan main-main. Kalau engkau tidak gunakan kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah, tidak menggunakan rahmatnya Allah untuk engkau bisa diterima tobatnya, ingatlah siksaanku juga siksaan yang pedih. Ini yang ada dalam kalimat wa huwal azizul ghafur dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Al-Mulk ini adalah surah yang menceritakan tentang Allah, tentang kekuasaan. Jadi kalau di banyak surah itu juga diceritakan hal-hal yang sama, tetapi Al-Mulk ini merinci ya. Kalau kita lihat bagian-bagian yang pernah kami kaji, Al-Mulk ini sebetulnya dia terbagi atas 6 tema yang berbeda-beda ya. Itu Masya Allah. Oke. Jadi majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat berikutnya, di ayat yang ketiga, 4 dan 5, itu Allah hanya menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya penciptaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Singkatnya karena waktu kita terbatas, Allah itu menciptakan langit, 7 lapis langit ya. Yang kita nggak tahu langit itu satu lapisnya jaraknya berapa, Allah alam ya. Nggak tahu gitu batasnya langit yang pertama berapa. Ada yang pernah ngitung nggak? Jadi tafsirannya ini langit yang bertingkat-tingkat atau langit yang terpisah masing-masingnya. Para mufasir lebih cenderung kepada yang kedua, ini terpisah sendiri-sendiri. Ya. Kemudian kesempurnaan ciptaan Allah ini tanpa cacat, tanpa sedikit pun ada kekurangannya. Bahkan kita amati berkali-kali sampai mata kita lelah. Seperti Bapak Ibu bisa lihat aja langitnya. Begitu luasnya langit yang cuaca masih seperti sekarang ini, coba tatap langit, capek nggak kita? Kira-kira ada lubang-lubangnya nggak di langit? Ada yang retak nggak? Langit ciptaan Allah nggak ada. Coba cari, ada nggak retaknya di sebelah mana gitu? Orang mengatakan lapisan ozon sudah mulai berkurang, sebelah mana lapisan ozon?
Allah alam. Ya, wa huwa hasil, sampai lelah itu, enggak kuat lagi kita untuk menatap langit. Jangankan langit, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita saja nih, badan ini kan, kepala, mata, semuanya sempurna Allah ciptakan. Tidak ada cacatnya. Mata ini saja coba bayangkan, ini tangan kita, ruas-ruas tubuh kita. Ya Allah, sempurna. Ya, jadi majelis yang saya hormati, mungkin buat kita bersama memahami surah Al-Mulk ini memang butuh waktu ya. Tapi setidaknya dari 2 ayat yang bisa saya uraikan di kesempatan kali ini dalam tafsir Al-Maraghi dan juga Ibnu Katsir yang saya kutip, mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan bahwa zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah 5 waktu ini adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir, zat yang maha kuasa, yang menguasai dan memiliki semua alam semesta ini, yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Ayo kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling baik akalnya, orang yang paling mampu menjaga diri dari yang Allah haramkan, dan orang yang paling mampu segera melaksanakan perintah Allah dengan penuh semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, karena waktu Isya sudah masuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga panjang umur, bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.